Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat melakukan aktivitas belajar mengajar. Oke, baiklah, untuk sekarang pada pertemuan kali ini, walaupun kita kembali lagi secara PJJ, pembelajaran jarak jauh untuk kelas 10 MIPA 5, tetap semangat dan tetap jangan lupa untuk mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Baik, langsung saja kita ke materi untuk pertemuan kali ini. Nah, pada materi kali ini kita akan membahas apa sih? Kita akan bahas mengenai logaritma. Mungkin sudah adakah dari beberapa mas-mbaknya semua di sini sudah pernah mendengar apa sih itu logaritma? Nah, pada dasarnya sendiri, logaritma itu merupakan suatu inverse atau suatu kebalikan dari fungsi eksponen. Untuk fungsi eksponen kan kita sudah membahas pada pertemuan sebelumnya, fungsi eksponensial. Dan selanjutnya kita akan membahas mengenai logaritma. Jadi, sebelum kita membahas logaritma, diharapkan kalian semua sudah paham mengenai apa itu fungsi eksponensial dan bagaimana cara melakukan operasinya. Langsung saja kita ke fungsi definisi dari logaritma. Nah, di situ tertulis bahwa logaritma adalah suatu kebalikan atau inverse dari perpangkatan atau eksponen, yaitu menjadi pangkat dari suatu bilangan pokok atau basisnya, sehingga hasil sesuai dengan yang telah diketahui. Nah, bentuk umumnya untuk bentuk eksponennya itu adalah A pangkat N sama dengan B, di mana A merupakan suatu basisnya, N-nya merupakan, kalau di eksponen kemarin adalah variabelnya, dan B merupakan hasilnya. Dan ini dari fungsi eksponensial ini kita dapat menyelesaikan dengan fungsi logaritma, yaitu di mana A log B sama dengan N. Untuk mempersingkat pembacanya ya, di mana A itu merupakan bilangan pokok sama, yaitu merupakan basis, tapi ini basis dari logaritma. Dan sedangkan B-nya merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Sedangkan N-nya merupakan hasil dari logaritma. Jadi di sini bilangan A pangkat N sama dengan B itu sama dengan A log B sama dengan N, dimana untuk yang bentuk pertama itu dalam fungsi eksponensialnya, tetapi untuk bentuk yang kedua di mana A log B sama dengan itu adalah suatu fungsi logaritma. Nah, di sini dalam menyelesaikan fungsi logaritma itu ada syaratnya. A dan B itu tidak sembarangan bilangan yang dapat kita masukkan, tapi ada syaratnya. Yang pertama, A-nya itu harus lebih dari sama dengan 0, dan A-nya itu tidak boleh sama dengan 1, dan sedangkan B-nya itu lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi bentuk umum logaritma ini itu dari definisinya kita dapat membaca. Pembacaan yang betul itu adalah A log B itu berarti eksponen dari A yang menghasilkan nilai B, atau A log B itu juga dapat dibaca logaritma dengan bilangan pokok A, bilangan pokok atau base-nya tadi A dari B, atau logaritma dari B terhadap bilangan pokok A. Sebenarnya cara membacanya yang benar adalah seperti itu, tapi kan untuk mempercepat dan mempermudah kita mempersingkat pembacanya, yaitu A log B sama dengan N, seperti itu. Baik, langsung saja kita ke contohnya. Misalkan ini kita ada contoh 2 pangkat 3 sama dengan 8, dimana itu adalah bilangan eksponensialnya, yang artinya tadi 2 merupakan basisnya, 3 variabel, dan 8-nya adalah nilainya. Nah, dari bilangan eksponen ini kita dapat mengubahnya ke dalam bentuk logaritma, sama seperti yang tadi, dimana 2 tadi atau A-nya merupakan bilangan pokok atau base-nya. Jadi A-nya itu dari contoh pertama adalah bilangan pokoknya adalah 2. Jadi kita masukkan ke bentuk persamaan logaritmanya, di mana A log B sama dengan N. A-nya 2 dimasukkan A log B. B-nya tadi adalah apa? B-nya merupakan numerus atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya, atau dalam fungsi eksponensial adalah hasilnya. Jadi 2 log B, B-nya diganti dengan 8 sama dengan 3. 3 itu merupakan nilai N-nya. Di
N tadi merupakan hasil dari logaritmanya, atau di dalam eksponennya adalah variabelnya. Jadi logaritma dari bilangan eksponen 2 pangkat 3 sama dengan 8 adalah 2 log 8 sama dengan 3, dimana logaritma ini memiliki bilangan pokoknya adalah 2, seperti itu. Dan itu untuk sama untuk contoh yang lainnya. Yang nomor 2, bilangan eksponennya 3 pangkat 4 sama dengan 81, dimana 3-nya itu merupakan tadi bilangan pokoknya, 4 itu tadi merupakan N atau dalam logaritma disebut dengan hasil logaritmanya, dan juga 81 adalah B numerusnya. Jadi ingat-ingat di mana A bilangan pokok 4 dan di sini adalah 3, dan 4-nya tadi atau N-nya merupakan hasil logaritmanya, dan juga 81 atau B-nya merupakan numerusnya. Kita tinggal masukkan ke dalam persamaannya. Nah, dimana untuk logaritmanya tadi sama, yaitu A log B sama dengan N. Jadi A-nya tadi 3 log B, B-nya 81 sama dengan N, N-nya 4. Logaritma dengan bilangan pokoknya tadi ini 3. Dan itu sama untuk yang 10 kuadrat sama dengan 100. Itu hasilnya log 10 sama dengan 2. Nah, kenapa ini logaritma dengan bilangan pokok 10-nya lognya di depannya tidak ada angkanya? Jadi jika bilangan pokok logaritma tidak dituliskan, berarti memiliki basisnya atau bilangan pokoknya otomatis 10. Jadi itu log 10 sama dengan 2, artinya sama dengan 10 log 10 sama dengan 2. Tapi karena ini bilangan pokoknya 10, jadi tidak ditulis, tidak masalah itu. Nah, sedangkan untuk contoh yang kedua, di mana 10 log 10 sama dengan 1. Tadi kan sama, kebalikan dari yang atas, log 10 sama dengan 2. Jadi itu hasilnya kan 10 kuadrat sama dengan 100. Nah, sedangkan 10 log 10 ini nilai 10-nya tadi bisa ditulis ataupun tidak ditulis. Misalkan tidak ditulis, nanti jadi log 10 sama dengan 1, seperti itu. Dan artinya itu sama. Hasilnya adalah kalau dimasukkan ke dalam bilangan eksponen, yaitu 10 pangkat 1 sama dengan 10. 10-nya tadi ini adalah basisnya 10, yaitu di 10-nya di depan log itu. Terus 1 itu merupakan hasil logaritmanya atau N-nya, dan sama dengan 10 itu merupakan B-nya atau merupakan numerus bilangan yang dicari nilainya. Nah, seperti itu. Untuk contoh yang kedua juga sama, 3 log Q sama dengan P. Jadi bilangan eksponennya menjadi 2 pangkat P sama dengan Q, seperti itu. Kita lanjut. Nah, untuk teman-teman semua, untuk kalian semua mas mbaknya, coba untuk mencari bilangan di bawah ini. Yang satu A, B, C itu kan bilangan eksponensial. Silahkan diubah menjadi bentuk logaritma seperti yang tadi. Dan juga yang kedua itu sama, tentukan menjadi bilangan logaritma. Seperti apa bentuknya? Oke. Langsung saja kita ke sifatnya, sifat dari logaritma. Nah, ini merupakan sifat dasar atau sifat yang mendasar, yang fundamental, mendasar. Jadi dalam sifat logaritma sendiri itu kita harus tahu sifat dasarnya seperti apa untuk melanjutkan ke sifat-sifat logaritma lainnya. Nah, sifat dasar dari logaritma adalah yang pertama, A log 1 sama dengan 0. Jadi di sini maksudnya adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua A ini merupakan suatu basisnya, pangkat 0 sama dengan 1. Jadi semua bilangan nilai A, apapun nilainya berapapun, jika dipangkatkan 0 sama dengan 1. Jadi A log 1 sama dengan 0. Yang kedua, A log A sama dengan 1. Jadi
berapa bilangan yang dipangkatkan A, itu A pangkatkan 1, pasti hasilnya juga tetap A. Dan yang ketiga ada A log A pangkat N sama dengan N. Jadi ini merupakan suatu sifat dari dasar dari logaritma. Nah, dari sifat-sifat dasar itu terdapat juga sifat logaritma yang lain. Itu dapat dilihat di dalam LKS-nya, itu sama halaman 29 bagian atas sifat-sifat logaritma di mana misalkan A, B, dan C bilangan real positif, bilangan real bilangan asli yang positif di mana A tidak boleh sama dengan 1, maka berlaku sifat operasi logaritmanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, A log B kali C sama dengan A log B plus A log C. Jadi jika terdapat logaritma yaitu penjumlahan di mana A log B ditambah A log C di mana basisnya sama, maka untuk cara penyelesaiannya kita tinggal mengalihkan nilai dari B dan C-nya atau nilai numerusnya yang dicari. Jadi misalkan itu A log B plus A log C sama dengan A log B kalikan C. Nilai B-nya berapa, C-nya berapa, tinggal dikalikan, asalkan nilai A-nya atau basisnya itu sama dulu. Untuk yang kedua, A log B per C sama dengan A log B min A log C. Nah, ini jika kita mendapatkan soal dari logaritma bentuknya adalah sifatnya pengurangan, maka cara mengerjakannya kita tinggal membagi nilainya di depan nilai depan A log B min A log C, depannya kan B per nilai log belakangnya adalah C. Nah, di sini asalkan atau syaratnya yang pertama adalah nilai A-nya itu atau basisnya itu harus sama terlebih dahulu. Jadi jika basisnya sama, kita dapat jika menemui penjumlahan dan pengurangan logaritma, jika basisnya sama, kita tinggal yang pertama, penjumlahan tinggal mengalihkan dari numerusnya atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Dan untuk pembagian atau pengurangannya kita tinggal membagi numerus atau bilangan yang cari nilai logaritmanya. Untuk sifat yang ketiga, dan yaitu A log B pangkat C sama dengan C dikalikan A log B. C-nya kan B pangkat C, C-nya taruh depan jadi C A log B. Nah, sedangkan di sini C merupakan adalah konstantanya. C kalikan C konstanta kalikan A log B. Penyelesaiannya A log B pangkat konstantanya tadi berapa? Pangkat C. Untuk yang keempat, sifat keempat, di mana A log B sama dengan C log B per C log A. Dan dengan C-nya asalkan tidak boleh sama dengan 0. Terus sifat yang kelima, A log B dikali B log C. Ini kan asalkan nilai basisnya itu beda, basis kedua itu sama dengan numerus dari nilai persamaan yang pertama, maka A log B kali B log C sama dengan A log C. Seperti itu, asalkan nilai dari numerus persamaan pertama A log B perkalian yang di depan itu sama dengan nilai basis dari nilai log yang di belakangnya. Jadi cara pengerjaan tinggal A log C, diasalkan B-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Yang keenam, A pangkat M log B pangkat N. Penyelesaiannya adalah N per M A log B. Dan yang ketujuh, A pangkat A log B sama dengan hasilnya adalah B. Kita lanjut ke contoh soal. Yang pertama, log 5 plus log 2 sama dengan log 5 kali 2 sama dengan log 10 sama dengan 1. Ya, kita ingat dari sifat yang pertama tadi, itu log 5 plus log 2. Tadi ingat bahwa jika 10 log berapapun, jika nilai dari bilangan pokok basisnya 10, maka tidak ditulis pun tidak apa-apa. Tapi ingat, jika tidak ada bilangan pokok di depan logaritma, otomatis basisnya itu adalah 10. Tuh. Nah, ini kita tinggal menyelesaikan dengan persamaan yang pertama tadi. Log 5 plus log 2 sama dengan log dikalikan B kali C. Di sini B-nya 5, C-nya 2. Dan
Jadi log 5 dikalikan 2 hasilnya adalah log 10. Nah 10 log 10 hasilnya berapa? A log A hasilnya tadi berapa? A log A sama dengan 1. Nah seperti sifat dasarnya tadi. Untuk contoh yang kedua, contoh yang B, 2 log 16 dikurangi 2 log 4. Ini sifat yang kedua, yaitu pengurangan tadi. Ketika basisnya bilangan pokoknya sama, ini kan sama yaitu 2, maka kita tinggal membagi nilai dari numerusnya. Jadi numerus yang di depan adalah 16 dibagi numerus yang di belakang adalah 4. Jadi 2 log 16 per 4 hasilnya adalah 2 log 4. Nah di sini 2 log 4 itu berapa? Nah, 2 log 4 itu kita menggunakan sifat yang ketiga, sifat yang C, di mana 2 log B pangkatnya sama dengan C kali A log B. Nah 2 log 4 itu artinya sama dengan 2 log 2 pangkat 2. 2 pangkatnya itu merupakan suatu konstanta, kita tarik ke depan. Jadi 2 dikali 2 log 2. A log A tadi hasilnya berapa? 1. Nah jadi 2 kalikan 1 hasilnya adalah 2. Nah untuk yang soal yang ketiga, dimana 2 kali A log 5 dikurangi 3 kali A log 2 hasilnya berapa? Kita lihat dulu di situ nilai dari basisnya sudah sama, terus dari dua persamaan itu ada nilai konstantanya yaitu 2 dan 3. Untuk mempermudah kita pakai sifat yang kedua, yaitu dimana A log B per C sama dengan A log B min A log C. Jadi kita kembalikan dulu dari nilai ini 2 log 5, 2 A log 5 ini menjadi A log 5 pangkat 2, dimana 2 tadi kan C. Untuk sifat yang 3, A log B pangkat C sama dengan C A log B. 2 A log 5 itu sama dengan C A log B. Jadi kita ubah menjadi A log B pangkat C. Hasilnya kan A log 5 pangkat C-nya 2 pangkat 2 dikurangi sama A log 2 pangkat 3. Nah, hasilnya 5 dipangkatkan 2 atau 5 dikuadratkan hasilnya 25, 2 pangkat 3 hasilnya 8. Dan ini pengurangan, jadi kita ketika sudah mendapatkan basisnya sama, kita tinggal membagi dari nilai numerusnya atau bilangan yang dicari nilai logaritmanya. Jadi A log 25 per 8. Seperti itu, hasilnya adalah itu 2 A log 25 per 8. Nah mungkin untuk contoh soalnya kita sampai ke sifat yang ketiga terlebih dahulu. Untuk sifat yang lainnya kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Dan nanti saya kirim contoh soal atau latihan soalnya. Ini kan contoh soal, kita kirim latihan soalnya. Silahkan nanti dari anak-anak kelas 10 MIPA 5 untuk dikerjakan, dan jika sudah selesai dikerjakan nanti di share di grup, kita bahas bersama-sama. Oke? Mungkin sekian untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.